Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi Allah berbagai nikmat yang luar biasa yang masih bisa kita rasakan. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada umat manusia yang mengikuti ajaran dan sunnahnya hingga kelak yaumil qiyamah. Jamaah Hikmah Senja yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang kesabaran, maka ada firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Kata isbiru, kata bersabar, ditekankan lagi dengan kata wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Artinya apa? Kita harus bukan hanya sebatas untuk sabar, tapi kita disuruh untuk menguatkan kesabaran kita. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara tentang kesabaran, maka Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membagi sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Ketika manusia menjalankan ketaatannya kepada Allah, pasti ada ujian, pasti ada batu sandungan, dan pasti ada cobaan. Hal ini juga dialami oleh orang-orang terkasih, orang-orang pilihan Allah seperti Nabi dan Rasul. Ujian itu bisa datang dari pasangan hidupnya, seperti apa yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam. Istri dari Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Lut. Karena justru istri Nabi Lut termasuk kaum yang dilaknat oleh Allah dengan bencana. Di sisi lain, pasangan juga merupakan cobaan yang sangat berat, yaitu ketika Asiyah, istri Fir'aun, ketika ingin mempertahankan ketaatannya kepada Allah, dia begitu luar biasanya. Bahkan sampai di akhir hayatnya, dia mati di al-gujunnya Fir'aun dengan cara dilempar batu yang besar. Ketaatan juga banyak ujian sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Ada yang diuji dengan orang tuanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang diuji dengan anaknya
seperti apa yang terjadi pada Nabi Nuh, dan juga ada yang diuji dengan saudara-saudaranya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jamaah hikmah senja yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan kondisi kita pada saat ini? Pastilah ketika kita akan melakukan ketaatan kepada Allah, banyak juga ujian dan batu sandungannya. Maka kita harus bersabar untuk itu semua. Kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin bahwa ketika Allah melarang, pastinya ada madorot di balik itu semua. Sebagai contoh, ketika Allah melarang yang namanya perbuatan zina, maka pastilah ada madorot yang lebih besar yang akan terjadi ketika hal itu kita lakukan. Selanjutnya, ketika Allah melarang yang namanya makan daging babi, pasti ada madorotnya. Dan juga larangan minum khamr dan lain sebagainya, ada madorot di baliknya. Namun di sisi lain, ketika Allah melarang sesuatu, pasti Allah memberi solusinya. Ketika zina, Allah memberi solusinya dengan pintu pernikahan. Karena dengan pintu pernikahan, apa yang dilarang, ketika hal itu dilakukan, maka dengan pintu pernikahan itu semuanya menjadi halal. Demikian juga ketika Allah melarang yang namanya daging babi, yang namanya minuman khamr, pasti Allah memberi solusi jalan keluar dengan banyak minuman yang halal dan mungkin menyehatkan yang bisa kita makan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sabar ketika menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu ayat di surat Al-Baqarah yang ke-155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Dan kami pasti akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan. Dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Takdir Allah pasti akan terjadi. Entah itu apa jalannya. Godaan atau ujian yang berupa ketakutan. Bisa jadi kita ketakutan kepada musuh. Ujian kelaparan, bisa jadi tanaman yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa, akhirnya terjadi wabah ataupun bencana yang mengakibatkan orang kelaparan karena paceklik yang lama. Ketakutan kekurangan harta. Terkadang manusia takut akan hal tersebut. Dan yang terakhir, ketakutan kehilangan jiwa dan juga tanaman. Maka di akhir ayat disebutkan bahwa kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Para pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersabar dalam menghadapi ketiga hal tersebut. Dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk selalu bersabar tiga hal yang telah kami
sampaikan di depan. Akhirnya, ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.